Ada 7 perbedaan pengusaha yang amatir dan pengusaha yang pro. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, jadi pengusaha itu kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang kehabisan uang. Tetapi ada 7 faktor yang membedakan pengusaha amatir dan pengusaha yang pro. Dan pengalaman ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Tahun 2006 saya memulai sebuah bisnis, lalu kemudian mulai menjalankan bisnis, kehilangan banyak uang, mengalami kerugian, punya utang yang cukup besar, lalu kemudian saya hampir menyerah. Dan pada saat saya menyerah, saya bertemu dengan seorang pengusaha yang sangat-sangat hebat, dan dia mengatakan ada 7 perbedaan pengusaha yang amatir dan pengusaha yang pro. Dan waktu itu saya melakukan 100% yang amatir. Dan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana cara menjadi pengusaha yang lebih pro. Yang pertama, menghadapi uang. Pengusaha pro kalau terima uang, dia akan membuat uang menghasilkan uang. Pengusaha amatir, begitu terima uang, apalagi uangnya besar, uangnya akan menghasilkan barang. Bahkan bukan hanya sekedar barang, barangnya barang konsumtif. Misalnya contohnya, saya dapat THR. THR-nya tidak dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan uang lebih besar dari THR, tetapi dibelikan barang. Dan waktu itu adalah cara saya yang salah. Saya punya uang dibelikan mobil, saya punya uang dibelikan aksesoris rumah, saya punya uang dibelikan speaker, Harman Kardon lah, JBL lah, ganti tape mobil lah, segala macam. Dan itu menurut saya sebuah kesalahan, dan itulah yang membedakan business owner pro dan business owner yang amatir. Yang kedua, kesalahan yang kedua, bagaimana menghadapi investasi. Pengusaha yang pro sabar menghadapi investasi. Mereka fokus membangun aset-aset yang akan memberikan nilai tambah. Tapi yang menarik adalah walaupun aset itu belum menghasilkan nilai tambah, orang-orang yang pro sabar mengikuti proses, mengikuti waktu, dan mengikuti perkembangan. Yang cukup menarik adalah ada pengusaha-pengusaha yang pro yang memang mengharapkan terjadinya krisis. Saat krisis terjadi, mereka membeli. Pengusaha amatir, saat krisis terjadi, mereka menjual. Misalnya, saat krisis properti turun, habis-habisan jualin properti. Ya, saat krisis turun, harga properti turun, pengusaha-pengusaha pro ini nyaplok-nyaplokin properti-properti yang under value. Perbedaan yang kedua mengenai investasi adalah pengusaha yang pro melihat investasi untuk menghasilkan akumulasi. Bedanya dengan amatir, amatir melihat investasi sebagai alat spekulasi. Jadi beda ya, spekulasi dengan akumulasi. Fokusnya harus berfokus kepada akumulasi. Akumulasi profit, akumulasi aset, akumulasi strategi, akumulasi teman. Semua adalah accumulating game. That's pro. Yang ketiga, ini cukup menarik. Pengusaha pro mempercayakan bisnis mereka kepada orang yang terlatih. Mereka tidak akan mungkin mempercayakan bisnis mereka kepada orang yang belum terlatih. Bedanya dengan amatir apa? Kita rekrut orang, kita cari orang baru, kita berikan kepercayaan, lalu kita harapkan mereka bisa mendapatkan kepercayaan yang besar dari kita. Saat mereka menipu, membohongi, bawa pergi uang, bawa kabur uang, lalu kita menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal kenapa nggak dari dulu kita latih. Menyesal kenapa nggak dari dulu kita awasi. Menyesal kenapa nggak dari dulu kita kontrol. Pengusaha yang pro akan melatih tim baru bisa dipercaya. Ya, latih dulu baru dipercaya.
pengusaha amatir percaya dulu kalau bikin kesalahan baru dilatih. Nah, jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang saya pernah lakukan. Ketika saya menghadapi masalah yang serius, tahun 2009 saya menghadapi masalah yang cukup serius. Dan waktu itu saya harus berpecah kongsi, lalu kemudian saya sempat menghindar, nggak mau ketemu orang, nggak mau karena tidak merasa ini bukan satu hal yang harus saya jalankan lah, jadi agak sedikit down. Pengusaha ini mengatakan begini, Tom, kalau kamu hadapin masalah, kamu tahu nggak bahwa semua hal positif bungkusnya masalah. Semua hal positif itu bungkusnya masalah. Jadi kalau kamu hadapi masalah, kalau lihat masalah, kalau kamu temukan masalah, kamu hadapi dulu. Semangat, hadapi dengan penuh semangat. Anggap kamu mau dapat hadiah. Menghadapi masalah seolah-olah kita akan mendapat hadiah. Dan saat kita bisa menghadapi masalah, kita baru saja menciptakan satu tangga baru untuk kesuksesan kita. Saya bilang, wow, saya nggak kepikiran tuh bos. Saya benar-benar nggak kepikiran. Saya pikir masalahnya hindari aja. Dia bilang, jangan, hadapi seolah-olah itu adalah hadiah buat kamu. Memang nggak gampang sih bagaimana bisa menghadapi masalah seperti kita dapat hadiah. Dan itu kenyataan, dia bilang. Karena semua hadiah bungkusnya adalah masalah. Nah, faktor yang kelima ini cukup bagus. Karena ini dulu saya sudah melakukan, tapi saya tidak merasa ini adalah satu hal yang penting waktu itu. Jadi pengusaha pro merekrut attitude walaupun skillnya parah. Dia merekrut attitude. Kamu karakternya bagus, kamu orangnya hebat, kamu orangnya pintar. Pada suatu hari saya pernah bersama dengan mentor saya ini duduk di satu restoran. Di sebuah restoran ada orang yang bawa kartu kredit, nawarin kartu kredit, betul ya? Perempuan, nawarin kartu kredit, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, lalu dia ngobrol. Dia tanya, kamu ini dari mana? Oh, saya dari kartu kredit A. Lalu kemudian kamu 1 bulan menghasilkan berapa? Dia cerita. Kamu diajarin apa? Diajarin gini. Tapi ada satu hal yang menarik. Dia bilang begini, ini orang karakter bagus. Nomor 1, dia tidak mudah buka rahasia. Nomor 2, orang ini sangat menjaga sopan santun. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang begitu ya agak sedikit pushy, kasar, dia memulai dengan hal yang sangat-sangat berbeda. Dia bilang ini orang karakter bagus, saya mau rekrut. Dan orang itu direkrut. Hari ini menjadi salah satu orang nomor 1 di salah satu perusahaan yang terkenal. Awalnya apa? Kenal di restoran sebagai orang yang menawarkan kartu kredit. Tetapi waktu itu skillnya parah. Cara jualannya nggak begitu bagus. Cuma karakternya bagus. Nah, yang menarik adalah amatir mencari orang yang skillnya hebat walaupun attitude-nya parah. Orang yang skillnya bagus, attitude-nya parah, dipertahankan. Jadi Anda harus bisa melihat apa bedanya. Attitude tidak bisa dirubah. Skill bisa dilatih. Mengapa? Pro lebih fokus karakter dulu. Karakter bagus, skill bisa dibentuk. Tapi amatir, karakter belakangan. Yang penting skillnya dulu. Karena mereka tidak mau melatih. Nah, yang keenam ini cukup menarik. Dan sepanjang tahun, setiap tahun saya selalu belajar ini. Mengenai apa? Pajak. Bisnis pro, orang-orang yang pro, pengusaha-pengusaha yang pro, tidak bayar pajak dan tidak melanggar hukum. Pengusaha-pengusaha amatir tidak bayar pajak tapi melanggar hukum. Kok bisa pengusaha pro tidak bayar pajak? Karena mereka mengerti aturan main pajak yang sedemikian rumit. Dan mereka menggunakan klausul-klausul yang memang memiliki kesempatan untuk kita tidak membayar pajak. Avoid bayar pajak. Bisa melindungi diri dengan pasal-pasal tertentu.
Contohnya saya punya banyak strategi untuk tidak perlu membayar pajak yang tinggi tetapi tidak melanggar hukum hari ini. Zaman dulu coba tidak bayar pajak, akhirnya didenda. Itu adalah bedanya amatir dan pro. Yang terakhir adalah yang ketujuh. Yang ketujuh ini cukup menarik karena pada saat saya membahas hal ini, ada seorang pengusaha properti. Pengusaha properti ini mengalami krisis yang cukup serius. By the way, saya kenal baik dengan orangnya. Lalu kemudian dia menghadapi tekanan karena properti hancur-hancuran. Kemudian dia bertemu dengan salah satu ustadz yang saya juga mengenal beliau, sering ketemu di airport. Nah, dia mengatakan begini, Ustadz, saya mengalami masalah dengan bisnis. Dia bilang, apa masalah kau? Masalahnya di mana? Masalahnya gini. Dia, Pak Ustadz ini menceritakan pengalaman dia juga. Lalu dia bilang begini, gini deh, kamu punya utang gede ya? Kalau saya nggak salah, saya ingat banget beliau berhutang sekitar 20-an miliar. 20 miliar karena mereka adalah pengusaha properti, developer yang pada saat sudah membangun, lalu kemudian entah tanahnya diagunkan atau entah ada problem yang akhirnya intinya mereka punya masalah yang cukup serius, ya, rumah-rumahnya tidak terjual dan seterusnya. Dia bilang, gimana ya caranya? Saya mau declare bangkrut nggak bisa. Saya tetap harus tanggung jawab. Bagaimana caranya? Saran pentingnya adalah begini. Kamu harus bersedekah. Maksudnya gimana? Kamu harus bisa melepaskan keterikatannya dengan ketakutan. Jadi karena kita takut kehilangan uang, karena kita takut membayar sesuatu, karena kita mengalami masalah yang cukup serius dan akhirnya otak kita nggak bisa berpikir. Kamu harus lepas dari ketakutan ini. Step pertama, kamu harus pergi ke orang tua, lalu kemudian sujud, minta ampun, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu jalankan, kamu minta ampun. Yang kedua, kamu ke teman-teman baik, ke keluarga, minta tolong, minta maaf, jangan sampai ada yang ngedoain negatif tentang kita. Karena dia pernah sukses luar biasa. Di antara keluarganya dia paling sukses. Lalu kemudian yang keempat. Jadi yang pertama adalah kedua orang tua. Yang kedua ke teman dekat. Yang ketiga ke teman, ke sanak saudara. Dan yang keempat adalah melakukan bersedekah. Berapapun income yang kamu dapat, kamu sedekahkan. Jangan takut, sedekahkan. Dan yang menarik adalah orang ini melakukan. Dan ketika dia lakukan, hebatnya bisnisnya bangkit. Kesempatan-kesempatan baru itu masuk. Jadi perbedaan antara pengusaha pro dengan pengusaha amatir adalah pengusaha pro tidak takut dengan sedekah. Saya ambil contoh Michael Dell. Michael Dell menyumbangkan lebih dari 1,3 billion US dollar untuk bersedekah. Warren Buffett mungkin lebih dari 20 billion. Bahkan kalau Anda dengar Amazon, Richard Branson, orang-orang itu mereka memiliki charity, mereka punya yayasan, bahkan mereka nyemplungin uang yang gak kira-kira. Bill Gates juga sama. Mereka tidak takut dengan sedekah. Dan yang menarik, mereka tidak melakukan itu saat sudah kaya. Mereka sudah melakukan itu sejak masih muda. Sejak masih belum ada apa-apanya. Pengusaha amatir sedekah takut-takut. Sedekah malu-malu. Sedekah nggak berani. Jadi sedekah itu adalah satu hal yang tidak ada hitungannya di dalam hukum matematika investasi. Tidak ada. Tetapi pengusaha pro, mereka memahami sekali betapa pentingnya berbagi. Betapa pentingnya sharing and caring. Jadi teman-teman, 7 hal ini adalah 7 kesalahan fatal yang saya lakukan. Dan ini adalah pembelajaran yang mahal buat saya, yang saya mungkin bisa share kepada Anda karena mentor saya sangat berjasa untuk memberikan idea-idea ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka, like. Kalau suka,
komen. Kalau suka, share. Kalau nggak suka, silahkan komen apa yang Anda nggak suka. Kalau Anda terinspirasi, apa yang paling menginspirasi Anda? Kalau Anda punya pengalaman yang sama, please komen di bawah ini. Saya Tom M. Sifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.